Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aprilatari dari Prodi Ilmu Hukum Lokal A2. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai hukum ketenagakerjaan dalam memenuhi tugas ujian tengah semester yang ditugaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Ceni Berlian SHMH. Baiklah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari hukum ketenagakerjaan. Terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan ketenagakerjaan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian dari hukum. Hukum adalah sekumpulan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan mengatur kehidupan di dalam masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa, dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Adapun pengertian dari ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengertian dari hukum ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan mengenai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Lalu kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu definisi dari hukum ketenagakerjaan menurut para ahli. Seperti yang kita ketahui, sangatlah beragam pengertian dari hukum ketenagakerjaan menurut para ahli, mengingat adanya perbedaan dari sudut pandang, sehingga muncullah berbagai pengertian dari hukum ketenagakerjaan maupun hukum perburuan tersebut. Baiklah, yang pertama menurut para ahli mengenai hukum ketenagakerjaan, yaitu pertama saya ambil menurut pandangan dari Molenar. Molenar mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuan adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa. Lalu yang kedua adalah menurut M.G. Levenbach. Dia mengatakan sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah suatu pimpinan dan dengan keadaan suatu pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Lalu pendapat yang ketiga, yaitu dari Profesor Iman Supomo, mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan merupakan himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dan menerima upah atau gaji. Adapun menurut Atrecht mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan merupakan himpunan peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan atau sengketa antara buruh atau pekerja dengan majikan. Adapun istilah yang terdapat pada ketenagakerjaan, yaitu pertama kita mengetahui adanya tenaga kerja, adanya pekerja buruh, dan pemberi kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua, pengertian dari pekerja atau buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Istilah yang terakhir adalah pemberi kerja. Di sini kita tahu lah ya, pemberi kerja berarti seperti pengusaha. Contohnya, yang dimaksud dari pemberi kerja adalah orang perseorangan atau pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Lalu pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur dari hukum ketenagakerjaan. Pertama, yaitu adanya serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Lalu yang kedua adalah mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan. Yang ketiga adalah adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa. Lalu unsur ketenagakerjaan yang terakhir, yaitu mengatur tentang perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, ataupun keberadaan organisasi pekerja atau buruh. Nah, pastinya kita bertanya-tanya kan, apa sih tujuan dari pembuatan hukum ketenagakerjaan?
Baiklah, saya di sini akan menyebutkan tujuan dari pembuatan hukum ketenagakerjaan, yaitu yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan secara manusiawi. Yang kedua yaitu mewujudkan pemerataan dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga yaitu tujuan dari pembuatan hukum ketenagakerjaan yaitu memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja itu serta kesejahteraan bagi keluarganya. Sifat dari hukum ketenagakerjaan yaitu ada 4. Pertama, bersifat hukum privat atau perdata. Yang kedua, hukum publik. Yang ketiga, hukum imperatif. Dan yang keempat, hukum fakultatif. Hukum privat mengatur hubungan orang perorangan yaitu antara pekerja dan pengusaha. Sedangkan hukum publik dalam pelaksanaannya diperlukan campur tangan pemerintah. Contohnya saja penetapan upah minimum, lalu perizinan yang menyangkut ketenagakerjaan, masalah penyelesaian hubungan industrial, adanya sanksi terhadap pelanggaran atau tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Sifat hukum ketenagakerjaan yang nomor 3 adalah bersifat imperatif atau di dalam bahasa Belanda dikenal dengan dwingenrecht atau di dalam bahasa Indonesia artinya memaksa. Bersifat imperatif ini maksudnya yaitu hukum yang harus ditaati secara mutlak, tidak boleh dilanggar. Contohnya terdapat pada pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang izin penggunaan tenaga kerja. Lalu ada juga pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu atau disebut dengan PKWT. Lalu yang keempat atau terakhir, sifat dari hukum ketenagakerjaan yaitu bersifat fakultatif atau di dalam bahasa Belanda yaitu regelendrecht atau mengatur. Contohnya terletak pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pembuatan perjanjian kerja bisa tertulis dan tidak tertulis. Contoh keduanya yaitu terletak pada pasal 16 PP Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang kebebasan pengusaha untuk membayar gaji di tempat yang lazim. Sebelum melakukan hubungan kerja atau perjanjian kerja, alangkah baiknya kita harus mengetahui hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja serta hak dan kewajiban bagi para pengusaha. Hak dari tenaga kerja yang pertama yaitu tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak. Lalu yang kedua, tenaga kerja juga berhak memilih atau pindah pekerjaan sesuai kemampuan dan bakat mereka. Di samping memilih ataupun pindah pekerjaan merupakan jaminan hidup yang layak, tenaga kerja pastinya juga menginginkan sebuah kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan yang ia sukai dan yang ia dapat lakukan sehingga mereka nanti di akhir pekerjaan mereka mendapatkan sebuah penghargaan ataupun reward. Lalu hak tenaga kerja berikutnya yaitu tenaga kerja berhak atas pembinaan, keahlian dan kejuruan. Di sini pembinaan keahlian dan kejuruan itu berguna untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja bagi para tenaga kerja, sehingga potensi dan daya kreasinya dapat dikembangkan sebagai bentuk keterampilan kerja. Lalu tiap tenaga kerja juga berhak mendapatkan perlindungan baik keselamatan dalam bekerja, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan, moral dalam bekerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusiawi dan moral agama. Tiap tenaga kerja pastinya berhak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja. Adapun kewajiban dari tenaga kerja yaitu pertama, pekerja wajib melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan ini merupakan tugas utama bagi para pekerja, baik dilakukan dengan sendiri ataupun diwakilkan. Diwakilkan di sini dimaksudkan apabila terjadi kecelakaan atau sakit bagi para pekerja dan tidak bisa melakukan pekerjaannya itu, meskipun kita harus memiliki izin dari pengusaha. Yang kedua yaitu
buruh atau pekerja atau tenaga kerja wajib mentaati aturan dan petunjuk dari majikan atau pengusaha dari tempat mereka bekerja. Pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda apabila melakukan perbuatan yang merugikan sebutkan bagi perusahaan. Semisalnya secara sengaja ataupun kelalaian. Maka sesuai dengan prinsip hukum yang ada, pekerja wajib mengganti rugi dan membayar denda. Adapun hak istimewa yang didapatkan oleh pekerja buruh perempuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yaitu pertama, hak cuti haid, kedua, hak cuti hamil dan melahirkan, ketiga, hak mendapatkan tunjangan setelah melahirkan, keempat, hak untuk menyusui, dan kelima, hak jaminan kesehatan dan perlindungan selama bekerja. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan hak dan kewajiban pengusaha. Adapun hak dari pengusaha yaitu pengusaha berhak menetapkan mulainya istirahat tahunan dan memperhatikan kepentingan buruh. Lalu yang kedua, pengusaha berhak untuk memperhitungkan upah buruh selama sakit dengan suatu pembayaran yang diterima oleh buruh tersebut yang timbul dari suatu perundang-undangan atau perjanjian dari kerja bersama. Pengusaha berhak untuk menjatuhkan denda atau ganti rugi atas pelanggaran suatu hal apabila diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau perjanjian kerja yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dari kewajiban pengusaha yaitu pengusaha wajib membayar upah bagi para pekerjanya. Lalu berikutnya, pengusaha wajib memberi cuti atau istirahat. Dan pengusaha juga wajib melaksanakan jam kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu yang terakhir, pengusaha wajib mengurus perawatan dan pengobatan bagi para pekerjanya. Lalu di sini juga terdapat perjanjian kerja dan istilah perjanjian kerja menurut pasal 1601 KUH Perdata bisa dilihat. Terus di sini juga ada pelindungan tenaga kerja baik mengenai kesehatan kerja, contohnya mendapatkan BPJS, asuransi kesehatan, dan mengenai keselamatan kerja bagi para karyawan. Lalu pelindungan tenaga kerja terhadap jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat dua jenis perjanjian di dalam kerja, yaitu pertama perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT, dan yang kedua perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT. Adapun perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan perjanjian kerja berakhir apabila pekerja meninggal dunia, lalu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, lalu adanya putusan. Lalu perjanjian kerja akan berakhir apabila si pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian di dalam kerja atau di dalam kontrak kerja, lalu adanya putusan pengadilan dan atau putusan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum, dan yang terakhir atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, misalnya seperti mencuri atau yang menyelewenglah dari perjanjian kerja tersebut, sehingga membuat perjanjian kerja antara pengusaha dan para buruh dan pekerja berakhir. Di sini juga di dalam sebuah hubungan pekerjaan pastinya ada pemutusan hubungan kerja atau yang lebih dikenal dengan istilah PHK. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum.
baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, di sini pengusaha juga dilarang melakukan PHK dengan alasan-alasan yang sudah saya jabarkan. Terdapat berbagai macam poin. Yang pertama, pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Lalu bisa juga dilihat di situ, pekerja buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu pekerja buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Ini pengusaha dilarang melakukan PHK apabila pekerja buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, sedangkan pengusaha berniat untuk melarangnya, itu tidak boleh. Lalu pekerja buruh menikah. Lalu selanjutnya pekerja buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. Terdapat banyak poin-poin lagi, bisa dilihat di situ. Demikianlah hasil dari video presentasi hukum ketenagakerjaan menurut saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.